Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian? Selamat datang di ibadah online Westlight. Dan sebelum ibadah dimulai, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang dalam hadiratnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan berkuasa. Dia selalu memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup kita. Mari kita menyatakan kebaikan dan pertolongan Tuhan melalui pujian Waymaker. Darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. Darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa kita. Pengampunannya tiada henti dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan.
Kita mengaku segala pelanggaran yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini. Mari teman-teman kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Dari tadi malam hingga pada pagi hari ini kami bisa beribadah secara online ya Tuhan. Kami datang pada saat ini Tuhan, merendahkan hati kami untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni segala pelanggaran kami ya Tuhan, baik itu kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ajar kami terus untuk taat, setia, melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan atas setiap pelanggaran kita, Dia juga memberi kita kekuatan melalui berita anugerah yang terambil dalam Ibrani 9 ayat 14 yang berbunyi demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Setelah kita menerima berita anugerah, mari kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari sesuai petunjuk hidup baru yang terambil dalam Yohanes 5 ayat 14. Mari kita bacakan bersama-sama. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Sebagai ungkapan syukur kita setelah menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang tidak sama lagi dengan yang lalu. Mari kita menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur kita kepadanya sambil memujikan kunaikan syukurku. Kasih
dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk diperbaharui dalam perkataan dan perbuatan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sambil memujikan pujian Sandar pada Lengan yang Kekal. Sandar pada lengan yang kekal, berkat yang besar kita dapatkan. Sandar pada lengan yang kekal, sandar, sandar, sandar dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar pada lengan Tuhan yang kekal, betapa indah beserta Bapa. Sandar pada lengan yang kekal, sepanjang jalanku senang terang. Sandar pada lengan yang kekal, sandar, sandar, sandar dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar pada lengan Tuhan yang kekal, tiada ku takut, tiada ku gentar. Sandar pada lengan yang kekal, hatiku tenang, Tuhan mengantar. Sandar pada lengan yang kekal, sandar, sandar, sandar dia tentu kuat teguh. Sandar, sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru ini kita tertantang untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun yang kemarin. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan terus menolong kita dan mendorong kita untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami mau mendengar kembali kebenaran akan firman-Mu Tuhan, yang akan menolong kami, memimpin kami, menjalani kehidupan kami dari hari demi hari pada tahun ini. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan kepada kami. Biarlah kami diberikan kekuatan, diberikan semangat penghiburan, bahkan diberikan pertolongan oleh Tuhan supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus jujur ya. Jujur, kalau di tahun 2020 ini kita benar-benar mengalami satu kondisi yang sulit ya. Kita jujur ya dalam diri kita sendiri bahwa kayaknya tahun ini 2020 kemarin itu benar-benar berat buat kita. Nah, tahun 2020 bukan hanya tahun yang berat sebenarnya buat kita siswa, kita mahasiswa, tetapi juga berat bagi semua kalangan baik tua maupun yang muda. Tapi ada hal yang menonjol teman-teman ya. Di dalam kehidupan anak-anak muda atau setiap kita yang menyebut diri kita ini milenial. Apa sih sebenarnya satu hal yang menonjol yang menjadi satu problem ya atau permasalahan di dalam kehidupan anak muda, yaitu insecure. Nah, teman-teman, insecure ini merupakan salah satu problems millennials ya. Hal yang wajar kalau kita itu merasa bahwa kita itu tidak kuat, kita lemah, kita terbatas. Yaps, itu benar banget gitu. Tetapi menjadi tidak wajar jika perasaan itu terus ada di dalam diri kita dan perasaan itu berlarut-larut di dalam kehidupan kita. Kira-kira apa aja ya sebenarnya yang membuat kita itu salah satu atau ciri-ciri orang yang insecure di dalam kehidupan, yaitu memandang diri sendiri itu ternyata lebih rendah daripada orang lain. Coba teman-teman pikir, pernah enggak kita merasa bahwa diri kita tuh lebih rendah daripada orang lain?
merasa bahwa kita tuh nggak lebih baik dari orang lain. Intinya apa? I'm not enough, saya nggak cukup. Dan juga apa? Hal itu membuat kita tidak percaya diri. Ya, kita nggak percaya diri dan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Selain itu kita juga nggak mau keluar dari zona nyaman kita, teman-teman. Kita nggak mau, ya. Kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita, out of the box, ya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh hal-hal masa lalu kita. Dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu kita, ya. Di dalam kehidupan kita enggan, kita takut, kita khawatir keluar dari zona nyaman kita. Akhirnya kita nggak bisa mengembangkan diri kita sendiri. Lalu kita sering ngebandingin diri kita dengan orang lain. Aduh, si A itu kok lebih ya daripada aku. Nah, kadang apalagi kalau kita nih udah ngelihat Instagram, ya, biasanya entah anak-anak cewek ataupun anak-anak cowok itu berusaha untuk membandingkan diri mereka. Aduh, seandainya aku bisa kayak dia, seandainya aku bisa seperti ini. Fine, baik kalau kamu bisa melihat, ya, menstimulasi dirimu untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau ternyata ketika kamu melihat semuanya itu dan membuat kamu ternyata menurunkan standar percaya dirimu, buat apa? Ya. Lalu punya ketakutan dan juga kekhawatiran yang berlebihan. Selain itu, haus akan pengakuan dan juga pujian daripada orang lain. Dimana nih, aduh followerku dikit, aduh viewerku dikit, aduh like-nya dikit, ya, kita gampang stres, kita gampang depresi dengan semuanya itu. Terus ternyata kita juga gak bisa kasih apresiasi loh sama orang lain, ya, terhadap apa yang mereka sudah lakukan di dalam kehidupan. Mungkin mereka lebih baik dari kita gak bisa apresiasi. Karena kita udah sibuk dengan lihat kelemahan orang lain. Kita sibuk mencari kelemahan orang lain dan sampai pada titik menemukan diri kita sendiri adalah beban. Nah, teman-teman, ternyata insecure ini bukan menjadi sesuatu yang bisa diremehkan di dalam kehidupan kita. Insecure ini disebabkan oleh faktor di dalam diri kita dan juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor di luar diri kita. Nah, faktor di dalam diri kita yaitu penerimaan terhadap diri kita sendiri. Bagaimana engkau dan saya bisa menerima diri sendiri, ya, itu dapat membantu, ya, dapat mendorong kehidupan kita melihat bagaimana pribadi kita. Hal di luar mungkin sangat mempengaruhi kita, tetapi hal di dalam akan lebih mempengaruhi diri kita. Misal, contoh, ada orang yang ngomong sama kita, kamu kayak gini, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Kita nggak akan pernah bisa men-stop orang ngomongin tentang kita, baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang orang nggak suka tentang kita. Tetapi kita bisa memfilter terhadap diri kita sendiri. Dan apakah yang diomongin orang-orang itu benar terhadap dirimu? Nah, teman-teman, hal ini dipengaruhi bukan hanya faktor keagamaan. Lu mau agama apa aja, ya. Kalau kamu tidak mengimani sesuatu tentang siapa dirimu dan siapa orang yang menciptakan dirimu, itu cukup sulit. Nah, teman-teman, tetapi apa yang diri kita percaya ini dimulai dari bagaimana kita diciptain. Nah, teman-teman masih ingat ya, kejadian bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan, bahwa kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Maknanya benar-benar begitu luar biasa, bahwa kita diciptakan itu seturut dan segambar dengan Allah. Ya, bukan sesuatu yang main-main ketika kita diciptakan, tetapi kita lupa dan kita nggak mengaminkan itu. Lalu Tuhan juga memberikan satu hal yang begitu luar biasa bagi kita, ya. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa kita, ya? Sehingga Tuhan memandang berharga kita. Tuhan sebut kita sebagai apa? Sebagai biji matanya. Tetapi kita juga nggak mengaminkan itu. Bahkan, ya, Tuhan juga ngomong bahwa Tuhan nggak ngelihat paras, Tuhan nggak ngelihat rupa. Tapi kita juga tidak mengaminkan itu. Bahkan sampai pada titik di mana Tuhan kita merelakan dirinya, ya, untuk turun ke dunia ini, ya, untuk bisa lahir bagi kita.
melakukan karya keselamatan bagi kita sampai ia mati dan ia bangkit bagi kita, kita juga tidak mengaminkan hal itu. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, oleh karena hal ini, maka kita harus berhati-hati. Ya, karena iblis akan memakai kesempatan agar kita apa? Satu, meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salah satunya apa? Melalui keinsecurean kita. Iblis bisa memakai kita. Iblis bisa menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk apa? Supaya kita meragukan Tuhan. Ya. Oh enggak, kamu enggak seturut dengan gambar dan rupa Allah. Oh enggak, kamu enggak berharga di mata Allah. Oh enggak kok, Tuhan itu melihat paras. Tuhan melihat rupa. Semua yang dilakukan iblis adalah memutarbalikkan segala sesuatu untuk bisa membuat kita meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walau firman Tuhan sudah sering kali kita dengar dan firman Tuhan sering kali sudah kita baca. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita nggak mudah sebagai anak-anak muda, apalagi di zaman-zaman sekarang ya. Semua serba milenial, semua serba teknologi, semua serba maju. Nah, tetapi kehidupan keimanan kita kepada Tuhan, kerohanian kita kepada Tuhan menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang tidak boleh kita lupakan. Karena teknologi, kecanggihan apapun itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita apa? Semakin hari belajar mengucap syukur. Kehidupan rohani kita juga semakin baik di hadapan Tuhan. Kenapa teman-teman? Kehidupan kita ternyata bukan hanya melawan sesuatu yang kecil. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, kita melawan si jahat. Kita berperang melawan apa? Penguasa-penguasa dunia. Kita berperang melawan keinginan daging dan juga keberdosaan kita. Sehingga kita nggak akan pernah mampu menangani sendiri tanpa ada jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan bermurah hati kepada kita sehingga Dia juga mau memberitahukan kepada kita kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita membaca dari Efesus 6 ayatnya yang ke-10 ya sampai seterusnya. Saya akan bacakan untuk kita, teman-teman bisa melihat Alkitabnya ya. Efesus 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama ya melihat cuplikan video singkat. In a country shaken by years of civil war, a powerful warlord's quest for domination threatens all who stand in his way. Now, the destiny of an empire and the fate of millions will depend on the fight of a few.
Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat ya cuplikan daripada video tadi. Kita bisa memperhatikan bagaimana orang berperang, ya. Bagaimana ketika orang melakukan perlawanan, peperangan ya dengan yang lainnya. Apakah mereka tidak menggunakan perlengkapan-perlengkapan? Apakah mereka menggunakan baju yang biasa-biasa saja? Apakah mereka tidak menggunakan perlindungan-perlindungan untuk bisa menjaga diri mereka? Tentu ketika kita melihat cuplikan ya satu film Radcliffe ya, itu satu film kolosal ya, drama kolosal dari negeri China ya. Yang mereka lakukan adalah mereka mempersiapkan diri mereka dengan baik menggunakan seluruh perlengkapan peperangan yang ada. Manusia ketika melawan sesamanya di dalam peperangan saja, mereka mempersiapkan diri mereka dengan baik, bahkan apa? Bahkan mereka menggunakan segala perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan. Terlebih lagi, ketika kita mau berperang melawan si jahat di dalam kehidupan kita. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa konflik melawan iblis itu bersifat rohani, ya. Karena itu tidak ada senjata yang nyata yang dapat kita gunakan secara efektif untuk bisa melawannya. Karena kita nggak tahu teman-teman ya daftar taktik-taktik daripada si iblis ini di dalam kehidupan kita. Namun bagian ini menjadi satu hal yang cukup jelas bagi kita bahwa ketika kita mau mengikuti setiap petunjuk firman Tuhan ya dengan setia, maka kita dapat bertahan. Maka kita dapat apa? Memperoleh kemenangan yang apa? Yang sebenarnya kita nggak peduli strategi apa yang mau iblis gunakan di dalam kehidupan kita ya untuk mencoba apa? Mencoba menjauhkan kita dari Tuhan, mencoba membuat kita meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nggak pedulikan itu. Karena apa? Karena kita sudah memegang satu perintah di dalam kebenaran firman Tuhan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Teman-teman, Efesus 6 ayat 11 mengatakan hal demikian. Kenakanlah berarti merupakan suatu perintah untuk setiap kita supaya kita memakai, supaya kita mengenakan ya, apa yang kita pakai, apa yang harus kita kenakan, yaitu seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah? Ayat 14 ya, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah tentang pedang roh, ya, yaitu apa? Firman Allah. Tetapi kita memang tidak bisa meninggalkan banyak hal, ya, di dalam seluruh perlengkapan senjata Allah ketika kita harus melawan si iblis. Kita tidak bisa memakai satunya, nggak mau pakai satunya, mau pakai satunya, nggak pakai satunya, tidak. Tetapi ini semua memperlengkapi, walaupun pada hari ini tema kita sedang berbicara tentang pedang roh atau firman Tuhan. Teman-teman, iblis itu licik. Iblis itu benar-benar luar biasa ya, menggunakan segala cara, tetapi hal utama biasanya yang kita tahu ciri-ciri iblis ya, ciri-ciri daripada si jahat adalah melakukan dusta. Adalah apa? Tidak membicarakan tentang kebenaran di dalam kehidupan. Kenapa dikatakan bahwa iblis adalah bapa dari segala dusta? Yohanes 8 ayat 44. Dan merupakan kekejian bagi Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita harus bersaksi dengan benar. Lalu hal yang kedua apa? Dikatakan berbaju sirahkan keadilan. Teman-teman, keadilan di sini bukan keadilan kita sebagai manusia, tetapi keadilan Allah yang diberikan kepada setiap kita. Untuk apa? Untuk melindungi organ-organ vital daripada kehidupan kita terhadap apa? Serangan-serangan musuh. Ya. Istilahnya apa ya? Dalam hal ini Tuhan memberikan kepada kita dan kita menerimanya dengan iman. Untuk apa? Melindungi hati kita. Melindungi hati kita dari apa?
melindungi hati kita dari segala tuduhan-tuduhan dan juga dakwaan iblis. Contohnya, kita nggak tahu, setiap kita mengerti dosa masing-masing, ya. Kamu di rumah ngerti dosamu apa aja, ya. Dan di situ ketika kamu sudah mulai berusaha untuk bisa meninggalkan dosa-dosa di dalam kehidupanmu, kamu pikir iblis tenang-tenang aja gitu? Enggak. Iblis akan terus menggelitik kita. Dia akan beritahukan kepada kita, kamu lo dulu pernah kayak gini. Kamu lo dulu pernah kayak gitu. Nah, teman-teman, hal itu yang sering dilakukan oleh iblis di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kita memang pernah terjatuh ke dalam dosa. Tetapi ingat bahwa Tuhan, ya, Tuhan sudah memberikan kebebasan, kemerdekaan, keselamatan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi terkungkung di dalam dosa. Tetapi iblis terus merongrong kita. Enggak. Kamu lo dulu pernah kayak gini. Kamu lo pernah kayak gitu. Tapi percayalah, berbaju sirakan keadilan. Hal ini diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menjaga setiap hati kita daripada tuduhan-tuduhan iblis. Lalu ayat 15 ada kasut. Ya, hal ini mengarahkan kepada perjalanan untuk apa? Memenangkan jiwa itu nggak mudah. Iblis nggak suka kita ngabarin Injil. Iblis nggak senang kita memberitakan Injil di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dalam setiap perjalanan yang ada, iblis menempatkan rintangan-rintangan yang berbahaya. Ya, kita harus sadar jebakan itu memang ada. Tetapi hal yang paling penting yang harus kita sadari bahwa ketika kita memberitakan firman Tuhan, ya, kita tahu betapa pentingnya berita anugerah bagi orang-orang yang masih belum mengenal akan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita belajar untuk apa? Terus berjuang untuk apa? Mengabarkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan ayat yang ke-16, gunakanlah perisai iman. Terkait dengan apa? Keraguan-raguan yang sering ditebarkan oleh iblis di dalam kehidupan kita. Mengenai apa? Mengenai firman Tuhan. Ketika firman mengatakan suatu kebenaran kepada kita, iblis mulai membalikan semuanya. Apa yang dikatakan Tuhan itu gak benar. Kamu gak usah percaya sama janji Tuhan. Raguin aja apa yang Tuhan ngomongin. Tetapi apa? Perisai iman, ya, menolong kita untuk apa? Kita melihat bahwa apa yang Allah firmankan, bahwa apa yang Allah janjikan kepada kita adalah iya dan amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, perisai iman ini, ya, bagaikan perisai emas yang begitu berharga, yang kokoh dan juga penting dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah ayat 17, ketopong keselamatan, ya, itu untuk perlindungan kepala, ya, untuk melindungi, mempertahankan bagian-bagian yang berbahaya ini. Nah, teman-teman, intinya kita mau melindungi pikiran kita. Ya, kita mau melindungi apa? Pusat daripada pikiran kita. Ya, di mana setelah Injil, pengharapan hidup yang kekal sudah ditanamkan di dalam hidup kita, maka kita nggak nerima doktrin-doktrin yang salah. Kita nggak nerima doktrin-doktrin yang sesat di dalam kehidupan kita. Ya. Dan terakhir, pedang roh, ya, yang menjadi tema kita pada hari ini yaitu firman Tuhan, ya. Sementara senjata-senjata rohani lainnya itu sifatnya apa? Untuk mempertahankan diri, ya, untuk defense. Ya, kalau kita olahraga, kita pasti tahu ada defense, ada offense, ya. Kita mengerti bagaimana cara bertahan dan perlengkapan-perlengkapan senjata rohani yang lainnya selain daripada pedang roh itu bersifat defense atau mempertahankan diri. Tetapi pedang roh adalah satu-satunya senjata untuk menyerang, ya, di dalam senjata Allah atau kita sebut offense. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang firman Allah, firman Tuhan itu bukan sesuatu yang biasa. Kita punya Alkitab, ya, tetapi isi daripada kebenaran akan firman Tuhan itu sangat berkuasa, ya, sangat berkuasa. Nah, teman-teman coba perhatikan baik-baik, ya. Mengapa begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan begitu menentang akan isi daripada Alkitab? Menentang daripada firman Tuhan,
ya, yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Karena apa? Kalau firman Tuhan itu tidak berkuasa, tidak mungkin banyak orang melakukannya atau orang-orang percaya melakukan hal itu. Sehingga satu hal secara logika kita bisa berpikir baik-baik bahwa oh iya, firman Tuhan itu benar-benar berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di dalam seluruh perlengkapan senjata Allah kita lakukan, yang terakhir kita tidak boleh melupakan untuk berdoa. Ya, kita kembali tidak boleh mengabaikan doa di dalam kehidupan kita. Karena apa? Cara kita mendapatkan kekuatan rohani dari Tuhan. Tanpa doa dan bersandar kepada Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa, teman-teman. Ya, usaha kita di dalam peperangan rohani kita, usaha kita yang kita lakukan akan sia-sia. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, di dalam kehidupan kita, ya, gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Dan kita juga tidak hanya bertahan, tetapi kita menggunakan apa? Pedang roh, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk bertahan dan juga melawan si jahat di dalam kehidupan kita. Yang terus merongrong kehidupan kita, terus bergelut dengan kita ya. Di dalam sepanjang tahun ini kita mungkin akan melewati hal-hal yang kita nggak tahu seperti apa. Tetapi dengan perlengkapan senjata Allah, bahkan dengan pedang roh, yaitu kekuatan firman Tuhan, maka kita akan bertahan, kita akan menang. Kita harus memakainya, kalau enggak gimana? Ya kita siap-siap mati konyol di dalam kehidupan kita. Sampai kapan kita harus bertahan dan juga melawan? Sampai kita berada di kekalan bersama dengan Tuhan. Nah, kita nggak hanya bertahan untuk mematikan keinginan dosa-dosa kita, kesenangan duniawi kita, pencobaan-pencobaan yang harus kita jalani, ya. Tetapi kita diharapkan bisa menjadi pribadi yang tangguh, bisa diharapkan menjadi apa? Pribadi yang luar biasa dengan apa? Memakai perlengkapan senjata Allah. Sekali lagi, alat terakhir yang digunakan adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan sesuatu hal yang diilhamkan bagi kita. Untuk apa? Untuk menegur kita, teman-teman, ketika kita salah, ya. Untuk membenahi kita, membenahi diri kita. Yang selama ini mungkin kita tidak berada di jalan yang benar. Firman Tuhan membawa kita kembali kepada satu kebenaran yang harus kita lakukan. Selain itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita juga belajar untuk dididik oleh kebenaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan menolong kita untuk mendidik kita. Apa yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita? Ya, apa yang kita lakukan di dalam sekolah kita? Mungkin saat ini ketika kita sekolah online, ya, semua serba online. Firman Tuhan juga mendidik kita tentang kesabaran, mendidik kita tentang apa? Sebuah kerendahan hati, mendidik kita tentang banyak hal. Bahkan firman Tuhan juga berkuasa untuk memberikan kesembuhan terhadap apa? Terhadap hati yang hancur, terhadap hati yang terluka, terhadap kepahitan, terhadap orang-orang yang tidak bisa mengampuni. Ya, teman-teman, dan juga apa? Sekaligus firman Tuhan juga memberikan kepada kita satu kepastian bahwa kehidupan kita yang dulu telah berdosa telah ditebus oleh Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita semua. Bahkan firman Tuhan juga menolong kita untuk melawan kekuatan-kekuatan daripada si jahat. Oleh karena itu, jangan melupakan untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan begitu berkuasa, firman Tuhan begitu luar biasa, firman Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Itu sebagai pedang roh, ya, sebagai pedang roh yang berasal daripada Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kita. Kalau kita nggak baik-baik di dalam mempergunakan kesempatan ada, ya, yang kesempatan yang ada untuk bisa belajar kebenaran akan firman Tuhan, maka itu pun akan menjadi sesuatu tusukan, ya, tusukan yang benar-benar berharga di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu, ingatlah
teruslah membaca kebenaran akan firman Tuhan, maka engkau akan mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanmu untuk engkau bisa peka di dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau baik dan setia. Untuk minggu-minggu awal ini Tuhan, ketika kami harus menjalani kehidupan kami menyadari bahwa begitu banyak hal yang harus kami lakukan. Kami mempersiapkan diri kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Kami tahu akan begitu banyak rintangan, begitu banyak jebakan, begitu banyak hambatan di dalam hidup kami. Oleh karena kami harus menjalani peperangan kehidupan kami untuk melawan kuasa-kuasa si jahat. Terima kasih untuk firman-Mu menolong kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk tidak melupakan akan kebenaran firman-Mu, tetapi terus belajar akan firman-Mu hari demi hari. Supaya kami Tuhan boleh dididik, kami boleh dimampukan, kami boleh ditegur, kami boleh diubahkan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kami juga ya Tuhan boleh mengalami kesembuhan di dalam kehidupan dan batin kami. Bahkan kami boleh melawan kuasa-kuasa si jahat di dalam kehidupan yang terus merongrong hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo teman-teman, kita kan sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga jaga kesehatan, juga melakukan protokol kesehatan ya teman-teman. See you and God bless you. Dadah.